Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Saya telah melakukan penunggalan bahan bonsai. Nah, untuk itu mari sama-sama kita untuk berlanjut dibikin suatu koleksi. Nah, ini dia teman-teman, hasil pendunggalan tadi. Kita berlanjut untuk membuat suatu koleksi. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya buat pemula, oke, yang jauh silahkan mendekat, yang dekat mari merapat. Kita tetap bersahabat, kita akan beredukasi bersama pemandu Taman Edukasi Channel, saya sendiri Tu Sesno. Nah, oke, kesempatan kali ini kepada seluruh pemirsa, di hadapan saya ada sebuah hokianti yang masih sangat kecil sekali, sehingga kita akan sama-sama untuk pembelajaran ini sejauh mana. Jadi ini tentunya akan saya proses. Jadi dengan proses ini, dengan bahan ini memang betul-betul ya sangat mudah sekali. Artinya kenapa sangat mudah? Saya mengajak kepada pemula ini, tentunya kalau untuk bahan hokianti itu yang pertama untuk pembiakannya sangat mudah, kemudian pembentukannya juga sangat mudah, sehingga nanti apabila dalam pembentukan koleksi ini enggak jadi atau barangkali gagal tentunya kita nggak akan kecewa terlalu berat. Tapi kalau kita dari awal bahannya sudah begitu bagus, mungkin kelas-kelas bahan yang memang bahan pilihan, tetapi kalau tidak berhasil mengalami kegagalan, pasti kita akan sangat kecewa. Maka dengan bahan ini mari sama-sama untuk beredukasi kepada seluruh pemirsa. Oke, mari sama-sama kita nikmati. Nah, ini tadi sebuah hokianti hasil pendunggalan tadi, ya sebenarnya masih kecil, tapi kalau untuk pembelajaran tentunya nggak masalah. Oke ya, nah ini akan saya potong akarnya teman-teman. Jadi nanti sejauh mana untuk kita bikin koleksi ini, mungkin tentunya ya namanya masih sama-sama pembelajaran tahap awal, itu masih banyak kekurangan atau kesulitan. Jadi ini teman-teman, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini akan saya kurangi dulu, nanti setelah itu baru kita bentuk ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tentunya awal sebuah pembikinan koleksi ini, kalau memang bahannya bagus ya tentunya akan jadi bagus. Tapi kalau bahannya memang masih banyak kekurangan yang harus kita tunggu, ya sembari kita proses, sembari kita tunggu. Tentunya dengan perawatan koleksi ini, kalau kita memang betul-betul perhatikan, biasanya pertumbuhannya akan begitu maksimal. Tapi kalau pertumbuhannya nggak kita perhatikan atau mungkin kita biarkan saja, ya tentunya sangat lama dan mungkin bisa dikatakan sangat lambat sekali teman-teman. Jadi untuk tahap awal ini memang masih banyak pengurangan-pengurangan supaya nanti akan lebih kelihatan seperti apa karakternya teman-teman. Jadi ini kita buang saja, supaya nanti kelihatan seperti apa program atau
konsep kita ya, karena ini dahan masih sangat jubel sekali, sehingga melalui pemilihan-pemilihan ini supaya yang kita lakukan tidak salah. Sebab kalau salah pemotongan ini tentunya kita harus menunggu sangat lama sekali. Jadi tahap awal ini yang betul-betul kita pikirkan matang-matang. Setelah sudah kelihatan bentuk atau karakternya, ya baru kita berlanjut untuk dibikinnya. Nah, jadi ini akan saya buka dulu plastiknya, sejauh mana nanti kalau udah dipindahkan ke dalam pot baru kita mulai dibentuk ya teman-teman. Oke, jadi ini dulu hasil penyangkokan. Setelah saya pindahkan ke kantong plastik wadah bekas beras, saya tanam begitu saja. Jadi untuk penanaman saya belum mempunyai program akar, belum punya wacana untuk membuat bonsai, jadi hanya sebatas untuk ditanam begitu saja teman-teman. Nah, dengan sekarang ini sudah mulai ya bisa dibentuk walaupun kecil. Untuk pembelajaran ini sebenarnya nggak masalah kalau ukuran kecil, jadi bisa besar itu yang jelas prosesnya dari kecil teman-teman ya. Harus kita buang dulu plastik-plastiknya ini supaya nanti akan lebih nampak. Untuk itu kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk pengurangan akar maupun media ini kan mau dimasukkan dalam bentuk pot ya, jadi harus dikurangi dulu sejauh mana. Nah seperti ini teman-teman. Ini kayaknya bentuknya tegak. Ini pot sudah saya siapkan teman-teman. Coba masih kurang sedikit tinggi ya. Jadi media yang awal kita kembalikan. Nah coba kita tes masukkan. Ini kayaknya dibikin tegak seperti ini teman-teman. Mana yang kira-kira akar masih perlu dikurangi ya harus kita kurangi. Nah ini bentuknya agak tegak, jadi ya mengikuti gaya formalnya, gaya naturalnya. Nah ini kasih media dulu, tambahkan media. Jadi bagaimana kalau kita membuat awal itu tentunya untuk bisa hidup saja sudah senang teman-teman kalau lagi belajar. Tetapi kalau udah mengalami mati biasanya ya kita menyesal, sehingga kadang-kadang mau bikin takut. Makanya ini harus betul-betul ya hati-hati supaya pemindahan ini enggak mengalami fatal teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, akan saya tambahkan lagi untuk medianya. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah ini merata, tanah kita turunkan semua. Nah baru teman-teman. Nah untuk sementara sebelum kita mengurai dahan atau mau dibentuk dahannya, kita harus pikir matang-matang. Jangan sampai nanti jatuh menyesal, karena kalau salah satu kepotong mungkin seharusnya nggak dipotong, kepotong ya tentunya nanti akan menunggu sangat lama untuk menumbuhkan, artinya tumbuhnya, karena ini akar sudah banyak kepotong sehingga
mengawali hidup baru ini tentunya masih perlu banyak proses teman-teman. Jadi ini ada beberapa pilihan, memang pertumbuhannya ini sangat jubel, harus banyak yang kurang, sehingga akan saya buang sebagian akan ditinggalkan ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini bagian bawah ini harus dikurangi, disesuaikan, karena kalau kita ambil dasar-dasarnya itu untuk dahan yang pertama harus besar, jadi tingkat kedua harus agak mengecil, dan begitu terusnya teman-teman. Nah, nggak masalah seperti ini ya. Jadi kita nggak usah takut-takut, nanti kalau takut kita nggak jadi untuk bikin koleksinya, karena ini bentuknya agak natural, agak tegak ini ya, jadi yang mengikuti gaya. Dan nah, jadi untuk pemotongan dahan yang pertama tentunya ini mungkin ini kan saya potong teman-teman. Nah, potong agak pendek. Kemudian yang nomor 2 ini juga dipotong. Nah, kemudian ini disesuaikan. Nah, kemudian yang satunya lagi ini, kemudian ini juga harus dikurangi teman-teman. Nah, ini juga harus dibuang, dipendekkan sesuai dengan karakter proporsinya ya. Nah, jadi kita nggak perlu ragu, juga nggak perlu takut. Nah, nanti baru dicek ulang mana yang kira-kira nggak cocok, ya harus kita buang. Jadi ya kita harus banyak perhitungan supaya tidak terlanjur dipotong, supaya nanti akan lebih kelihatannya indah. Jadi untuk program awal ini mungkin belum perlu kawat wiring, tetapi ini bentuk karakter akan saya coba nanti sedikit saya beri pandangan untuk sketsanya teman-teman. Ini harus dipotong, dipendekkan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah kelihatan rapi kan? Nah, sambil ditunggu nanti, sambil kita proses, tentunya masih ada beberapa dahan yang harus kita tunggu untuk mengisi ruangan yang mungkin belum terisi, sehingga nanti sambil diarahkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, dengan bahan Hokianti yang masih sangat sederhana ini, untuk membuat sebuah koleksi ini disesuaikan dengan proporsinya. Kalau ini mau dibikin tinggi barangkali tidak sesuai, tapi ini kita ambil sesuai dengan pangkal batang bagian bawah ini. Kemudian dahan juga mungkin nanti masih perlu menunggu tumbuhnya, supaya untuk pengisian rongga-rongga yang masih terlalu jarang, sehingga nanti kelihatannya biar nampak indah sekali. Jadi ini nanti sketsanya ini akan saya sedikit sampaikan teman-teman. Ini untuk tumbuhnya ke sini, bagian bawah nanti ngisi bagian sini, ke sini juga, ini mungkin sini dan ke sini. Yang untuk mahkotanya nanti mungkin jelas yang ini yang saya ambil teman-teman. Jadi ini mungkin dibuang karena ini terlalu agak mencondong, sehingga kita ambil tegaknya, atau mungkin bisa juga dibikin mahkota yang paling atas ini dibikin condong, supaya nanti kelihatan agak membentuk tiupan angin ya teman-teman, sehingga nanti bisa sangat serasi dengan bentuk program awalnya. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya untuk membuat sebuah koleksi tahap awal ini kita harus sangat berhati-hati untuk memilih dahan yang harus kita potong ya. Jadi yang pertama di antara dua ini nanti mungkin akan
lebih bisa serasi, atau mungkin satunya ini mungkin ini bisa dibuang kalau ini terlalu betul-betul sejajar ini ya. Jadi semestinya kalau bonsai ini harus dari tingkatan bawah kemudian tahapan ke atas. Nah berhubung ini mungkin terlalu pendek, mungkin ini kan sekali saya habiskan nih teman-teman. Coba ini kita nggak usah ragu-ragu kalau kita ambil ya teman-temannya. Nah ini dia. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ini tahapan yang paling pertama agak besar, tahapan kedua agak mengecil, ketiga agak mengecil, begitu terus teman-teman. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada seluruh pemirsa di mana saja berada bisa diambil hikmahnya. Kalau emang masih ada merasa keraguan atau mungkin belum pas dengan angan-angan, bisa menghubungi WA atau kontak saya di 08 53 8453 1520. Jadi itu ya. Jadi ini dengan pembelajaran bersama-sama mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah. Jadi masih tahap awal, tentunya masih sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan nanti setelah tumbuh akan bisa membawa perubahan yang sangat drastis sekali. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya seluruh pemirsa di mana saja berada, dan juga kepada pendatang baru yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen, bunyikan lonceng. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah, kita berjumpa kembali di lain waktu dalam gelombang yang sama, dalam waktu yang berbeda. Terima kasih.